Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Dio Firmansyah dengan NIM 2523159 dari PTIK 6E. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mana tujuannya itu untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, jaringan nirkabel adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat tanpa media kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang elektronik magnetik sebagai media transmisi data. Nah, data tersebut diubah menjadi sinyal radio optik yang dipancarkan melalui udara dan ditangkap oleh perangkat penerima. Jadi, jaringan nirkabel ini merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai transmisi datanya. Nah, data yang ditransmisikan tersebut diubah menjadi seperti sinyal radio ataupun pancaran optik melalui udara, maka akan diterima oleh perangkat-perangkat penerima tersebut. Nah, contoh sehari-hari dari penggunaan jaringan nirkabel ini seperti penggunaan Wi-Fi, baik itu di rumah ataupun di sekolah dan di kantor. Lalu, penggunaan smartphone dan juga laptop yang terhubung ke internet melalui sinyal yang dipancarkan oleh router ataupun access point tanpa menggunakan kabel. Itu merupakan contoh dari jaringan nirkabel dalam sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui definisi jaringan nirkabel tersebut, kita akan menjelaskan mengenai apa saja sih komponen utama dalam jaringan nirkabel ini. Terdapat 4 komponen utama jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah access point, wireless adapter, router, dan juga antena. Nah, yang pertama access point. Access point ini merupakan perangkat pusat yang digunakan untuk memancarkan sinyal ataupun menerima sinyal. Lalu, access point ini juga berfungsi sebagai penghubung perangkat nirkabel ke LAN ataupun internet. Nah, lanjut ada wireless adapter. Wireless adapter ini adalah sebuah perangkat seperti Wi-Fi card, USB adapter, maupun bulan ponsel yang memungkinkan sebuah perangkat menerima dan mengirim sinyal nirkabel. Lalu setelah itu ada router. Apa sih itu router? Router itu berfungsi sebagai pengelola lalu lintas data. Lalu juga router ini berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal ke internet, mengarahkan paket, serta mengatur pembagian alamat IP. Jadi, router ini berfungsi sebagai pengelola jalur dari jaringan ini. Nah, router-router ini pada masa sekarang ini biasanya sudah disatukan dengan access point seperti pembahasan sebelumnya. Lalu terakhir ada antena. Antena ini berfungsi sebagai pemancar dan penerima dari sinyal radio. Nah, antena ini juga ada bermacam-macam seperti antena omnidireksional yang berfungsi sebagai menyebarkan eh, sinyal radio ke segala arah, dan juga ada direksional yang terfokus pada arah tertentu seperti kita menentukan arahnya itu, apakah kita menentukannya ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kiri, ataupun ke arah kanan. Nah, setelah kita membahas mengenai komponen utama dari jaringan nirkabel ini, kita akan membahas selanjutnya yaitu tujuan dari jaringan nirkabel ini. Terdapat 4 tujuan dari jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama, memberikan kemudahan akses. Yang kedua, meningkatkan mobilitas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan infrastruktur, lalu mendukung teknologi modern. Nah, pada kan kita akan bahas pertama, memberikan kemudahan akses. Nah, jaringan nirkabel ini dapat menghilangkan kebutuhan kabel fisik sehingga pengguna itu dapat terhubung lebih mudah dan lebih cepat dikarenakan tidak adanya kabel. Jadi pengguna ini tidak perlu repot-repot untuk menggunakan kabel ke perangkat pemberi ke perangkat penerima seperti laptop maupun HP. Nah, setelah kita membahas tujuan jaringan nirkabel ini, apa aja sih manfaat-manfaat dari jaringan nirkabel ini? Nah, terdapat 5 manfaat dari jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama, jaringan nirkabel ini memiliki fleksibilitas tinggi dikarenakan tidak menggunakan kabel sekalipun.
Lalu instalasinya lah yang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena seorang instalasi tidak akan memerlukan kabel yang rumit itu untuk melakukan instalasi pada jaringan nirkabel ini. Lalu efisiensi biaya. Nah, dalam jangka panjang, biaya instalasi dan perawatan itu sering lebih rendah karena tidak menggunakan kabel. Lalu mudah dikembangkan serta mendukung mobilitas kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan di kabel. Nah, pada jenis jaringan dari kabel ini terdapat 4 jenis jaringan dari kabel, yaitu ada WLAN, WLAN, WWAN, dan WPAN. Nah, kita akan jelaskan itu satu persatu. Nah, jenis yang pertama itu adalah WPAN. WPAN itu adalah Wireless Personal Area Network, yang dimana jangkauan dari WPAN ini tuh sangat dekat, hanya untuk beberapa meter saja. Contohnya seperti kita menggunakan mentransfer data melalui Bluetooth, atau tidak seperti kita menggunakan smartwatch atau uh, headset yang menggunakan Bluetooth ke perangkat kita untuk terhubung. Lalu yang kedua adalah WLAN. WLAN itu merupakan wireless local area network yang biasanya digunakan pada area-area lokal seperti rumah, sekolah, atau perkantoran. Contohnya itu seperti WiFi yang biasanya kita gunakan sekarang ini. Selanjutnya ada WMAN. WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network itu merupakan memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding dua sebelumnya. Biasanya WMAN ini mencakup kota ataupun wilayah-wilayah tertentu. Nah, contohnya itu penggunaan WiMAX, di mana dipakai untuk penyediaan layanan untuk menyediakan koneksi internet pada skala kota ataupun area luas. Yang terakhir itu ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Itu memiliki jangkauan yang paling luas dibanding 3 eh, jaringan kabel sebelumnya. Nah, jangkauan dari WWAN ini tuh meliputi kota ataupun satu negara. Contohnya itu seperti jaringan seluler seperti biasa kita gunakan 4G, 5G yang disediakan oleh operator-operator yang besar untuk dapat berkomunikasi menggunakan suara atau data dan akses internet luas. Nah, jadi mungkin itu saja pada pembahasan pertama ini. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Terima kasih. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu jaringan nirkabel. Nah, pada kali pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perangkat keras pada jaringan nirkabel. Nah, apa saja jadi sebelum itu kita akan pelajari mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi, perangkat keras pada jaringan dari kabel ini mencakup semua perangkat fisik yang membangun, menghubungkan, mengirim, menerima, dan mengelola komunikasi tanpa kabel. Nah, mereka ini mengubah data digital menjadi sinyal elektronik, misalnya seperti gelombang radio, yang dipancarkan melalui udara sehingga laptop, smartphone, dan komputer dapat berkomunikasi secara fleksibel dan praktis. Jadi, perangkat keras jaringan nirkabel ini merupakan semua perangkat fisik yang kita gunakan untuk menghubungkan jaringan nirkabel ini kepada perangkat pengguna. Nah, apa saja cara menghubungkan itu seperti apa saja perangkat kerasnya itu seperti alat untuk membangun, menghubungkan, mengirim, menerima, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu definisi perangkat keras pada jaringan nirkabel, kita akan lanjut pada apa sih bagian pada perangkat keras jaringan nirkabel tersebut. Nah, perangkat keras nirkabel ini mengubah data digital menjadi sinyal gelombang elektromagnetik, memancarkannya melalui udara, dan perangkat kompatibel lain menerima sinyal tersebut. Nah, apa perangkat-perangkat keras pada jaringan nirkabel ini yang pertama itu ada access point. Nah, access point ini berfungsi sebagai pemancar sinyal Wi-Fi, menghubungkan perangkat wireless ke LAN, serta mengatur koneksi banyak perangkat sekaligus. Jadi access point ini merupakan jantung dari jaringan nirkabel ini. Lalu pada biasanya itu akses point terhubung ke jaringan kabel atau LAN dan bertindak sebagai jembatan antara kabel dan nirkabel. Nah, perangkat seperti smartphone dan atau laptop yang terhubung ke akses point ini dapat mengakses internet tanpa memerlukan kabel sekalipun. Lalu, komponen kedua itu adalah router wireless. Nah,
Router wireless ini berperan inti sebagai pengarah lalu lintas data jaringan dan menyediakan koneksi internet melalui antarmuka kabel. Nah, fungsi lainnya itu seperti mengelola alamat DHCP seperti pembagian alamat IP, mengatur routing, serta seringkali terintegrasi dengan access point. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa router ini biasanya sudah digabungkan dengan access point di zaman sekarang. Nah, yang ketiga itu ada wireless network adapter. Nah, wireless network adapter ini memungkinkan perangkat yang kita gunakan seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya menangkap dan mengirim sinyal Wi-Fi. Nah, tanpa adapter ini, perangkat yang kita gunakan kok tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan nirkabel itu. Nah, selanjutnya ada antena. Antena ini merupakan apa namanya tuh, sebuah perangkat yang dapat menerima ataupun melepaskan sinyal radio. Nah, antena itu terbagi atas dua. Yang pertama ada antena omnidireksional, yang kedua ada antena direksional. Nah, antena omnidireksional ini merupakan antena yang dapat memancarkan sinyal ke segala arah. Nah, antena ini tuh bagus untuk cakupan area luas di sekitar titik pusat. Yang kedua ada antena direksional. Yang di mana antena direksional ini berfokus pada sinyal ke arah tertentu untuk jangkauan yang lebih jauh dan performa yang terarah. Nah, jadi bedanya antara omnidireksional dan direksional itu, pada antena omnidireksional itu jangkauannya itu dapat 360 derajat. Sedangkan pada antena direksional itu hanya berfokus pada satu arah saja. Apakah ke arah barat, ke arah timur, depan, belakang, atas, bawah. Nah, itu antena direksional dapat melakukannya. Itu adalah perbedaan dari antena omnidireksional dan juga direksional. Selanjutnya, perangkat keras pada jaringan kabel itu ada repeater atau extender dan wireless bridge. Nah, yang pertama kita bahas mengenai wireless repeater atau extender ini. Nah, wireless repeater atau extender ini merupakan perangkat yang memperkuat dan mengulang sinyal dari access point untuk menjangkau area yang sinyalnya lemah. Nah, biasanya wireless repeater atau extender ini diletakkan pada sudut-sudut rumah yang biasanya eee, jauh dari akses point kita nih, atau susah lah untuk menerima, kurang ideal lah untuk menerima jaringan tersebut. Lalu ada wireless bridge, itu merupakan penghubung antara dua jaringan LAN yang terpisah secara nirkabel. Nah, wireless bridge ini sering digunakan untuk menghubungkan antara gedung ke gedung ataupun yang memiliki lokasi jarak yang jauh tanpa kabel fisik. Nah, lalu ada wireless controller. Ini merupakan alat opsional untuk perangkat keras pada jaringan nirkabel ini. Nah, perangkat ini tuh digunakan di jaringan besar untuk mengelola banyak akses point sekaligus. Nah, selain itu juga perangkat ini juga dapat mengatur konfigurasi, keamanan, dan kebijakan jaringan secara terpusat. Perangkat ini penting untuk perusahaan besar maupun kampus-kampus besar atau area publik agar dapat memudahkan dalam mengatur akses point ini. Nah, apa saja sih tujuan dan manfaat utama dari perangkat keras kabel ini? Pertama, itu ada fleksibilitas. Jadi kita dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menggunakan kabel. Yang kedua, ada efisiensi, di mana pada penggunaan jaringan kabel ini kita tidak memerlukan instalasi yang lama seperti penggunaan kabel yang ribet segala macam itu. Nah, instalasinya itu cepat. Lalu, lalu ada juga skalabilitas, yang mana mudah dikembangkan. Yang mana jaringan ini tuh mudah dikembangkan serta dapat memudahkan penambahan perangkat baru yang lebih sederhana. Nah, apa saja sih jenis perangkat dan kategori penggunaannya itu? Nah, ada 3 kategori tersebut. Yang pertama kita kategorikan sebagai fungsi, sebagai penggunaan, dan juga sebagai jangkauan. Untuk fungsinya itu ada perangkat pemancar seperti access point dan router yang berfungsi sebagai pemancar sinyal, ada perangkat penerima seperti wireless adapter, ada perangkat penguat sebagai repeater, ataupun perangkat penghubung seperti bridge yang menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan kabel. Sebaliknya. Lalu
kedua itu adalah penggunaan, di mana biasanya kita menggunakan perangkat indoor dan juga perangkat outdoor. Lalu berdasarkan jangkauan itu, kita bisa membaginya menjadi jarak dekat, menengah, dan jauh. Sekian untuk materi kedua, kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Nah, di materi ketiga ini kita akan menjelaskan mengenai konsep umum dari WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, di awal saya tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis jaringan dari kabel ini. Nah, kita masuk ke materi intinya itu. Nah, pertama itu ada konsep umum dari WPAN ini. Nah, WPAN adalah jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat, yang biasanya beberapa sentimeter saja, hingga 10 meteran. Nah, WPAN ini dirancang untuk komunikasi personal antar perangkat yang memiliki satu pengguna, seperti smartphone, laptop, headset, ataupun smartwatch. WPAN ini menekankan koneksi cepat, jangkauan terbatas, dan konsumsi daya rendah dibandingkan dengan jaringan seperti Wi-Fi. Nah, jadi WPAN ini merupakan jaringan nirkabel yang areanya yang paling kecil dibanding tiga temannya yang lain. Nah, biasanya WPAN ini digunakan untuk komunikasi personal jarak dekat, seperti kita menghubungkan handphone ke headset atau handphone ke laptop atau juga handphone ke smartwatch kita. Nah, setelah kita mengetahui konsep umum dari WPAN tersebut, nah apa saja sih komponen utama dari WPAN ini? Komponen utama dalam WPAN ini ada tiga. Yang pertama itu ada perangkat atau device, yang kedua itu ada modul komunikasi dan antena, lalu ketiga itu adalah protokol dan software. Kita bahas yang pertama dulu. Komponen utama WPAN yang pertama itu adalah perangkat device, perangkat atau device. Nah, ada tiga perangkat untuk komponen utama WPAN ini. Yang pertama itu adalah ada smartphone. Nah, smartphone ini merupakan perangkat utama yang sering digunakan untuk mengirimkan atau menerima data untuk yang memiliki modul komunikasi nirkabel yang terintegrasi. Yang kedua itu ada smartwatch yang dimana perangkat wearable dengan komunikasi WPAN untuk notifikasi, sinkronisasi, dan sensor. Biasanya smartwatch ini biasanya terhubung menggunakan WPAN atau biasanya kita menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Yang ketiga juga ada headset wireless, yaitu merupakan contoh dari penggunaan WPAN dalam pelepasan audio. Seperti halnya dengan smartwatch tadi, headset wireless ini biasanya dihubungkan ke smartphone menggunakan Bluetooth. Komponen utama yang kedua itu adalah modul komunikasi dan antena. Modul komunikasi ini contohnya seperti Bluetooth, NFC, dan juga infrared. Nah, modul itu mengubah data digital menjadi sinyal nirkabel dan sebaliknya, mengubah sinyal nirkabel menjadi data digital. Nah, tanpa modul komunikasi ini, koneksi WPAN tidak akan jalan dengan baik atau bahkan tidak ada sama sekali. Kedua ada antena. Antena ini dapat memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal. Pada perangkat kecil antena biasanya tertanam. Fungsinya antena itu seperti memperkuat sinyal agar komunikasi berjalan dengan lancar di jangkauan WPAN yang sekecil ini. Oke, lalu untuk komponen yang ketiga pada WPAN ini ada protokol dan software. Nah, untuk protokol komunikasi ini merupakan sebuah aturan standar seperti Bluetooth, NFC, Zigbee yang memastikan data yang dikirim itu dapat dipahami oleh perangkat lain sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan lancar dan lebih efektif dan efisien. Lalu ada juga software atau sistem pengenali, di mana perangkat lunak ini mengatur pairing, pengiriman data, keamanan, dan manajemen koneksi antar perangkat WPAN. Nah, setelah kita membahas mengenai komponen utama pada WPAN ini, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih tujuan dari pengembangan WPAN ini. Nah, tujuan pengembangan WPAN ini adalah yang pertama dapat mempermudah koneksi. Yang kedua, mendukung mobilitas. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada kabel-kabelan. Nah, itu sudah pasti karena ini merupakan WPAN, wireless uh, area network, lokal area personal ya. Wireless personal area network. Jadi ya, buat apa kita menggunakan kabel yang begitu ribet, padahal kita menggunakannya untuk diri kita sendiri, personal gitu kan. Lalu tujuan yang lainnya itu sebagai efisiensi energi serta pendukungan terhadap teknologi modern. Nah,
Apa sih manfaat dari WEPA dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, WEPA ini menawarkan kemudahan dalam kehidupan ini, hemat energi, biaya rendah, dan tidak memerlukan infrastruktur yang rumit. Nah, penggunaan WEPA ini, misalnya seperti Bluetooth, itu dapat menghubungkan perangkat. Biasanya kita menggunakan WEPA ini untuk pembayaran QRIS ataupun digunakan untuk smartwatch yang dapat melihat detak jantung kita atau pace kita ketika berlari seperti itu ya. Nah, jenis-jenis weapon ini yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi weapon yang paling umum digunakan pada saat sekarang ini. Jangkauannya itu sekitar 10 meter dan memiliki konsumsi daya yang rendah dan mudah digunakan. Contoh dari penggunaan Bluetooth ini sendiri itu seperti headset wireless, speaker Bluetooth, transfer file antar ponsel yang mana biasanya ini kita lakukan di zaman 2010 ke bawah pada masa-masa HP Android itu belum ada, masih Java. Nah, jenis weapon yang kedua itu, jenis weapon yang lainnya itu ada NFC, infrared, Zigbee, dan juga UWB. Nah, pertama kita bahas NFC dulu. NFC ini jaraknya juga sangat pendek dibanding Bluetooth tadi. Jaraknya itu kurang dari 10 cm. Nah, tapi NFC ini memiliki keamanan yang tinggi serta koneksi yang instan. Biasanya NFC ini digunakan untuk pembayaran digital dan kartu akses. Lalu ada infrared yang ini merupakan teknologi lama yang biasanya digunakan pada remote TV. Nah, untuk mengetahui apakah teknologi infrared itu digunakan pada remote TV, biasanya kita bisa melihat ujung dari remote TV itu menggunakan cermin gitu. Ketika ada merah-merah tersebut, berarti remote itu menggunakan infrared untuk apa namanya itu mengirim sinyalnya. Lalu ada Zigbee dan juga UWB. Nah, jadi weapon ini memungkinkan ekosistem perangkat personal yang lebih terhubung, mobile, dan hemat energi. Dengan komponen-komponen seperti perangkat, modulnya kabel, antena, serta software dan protokol itu, weapon dapat mendukung beragam aplikasi seperti audio kabel pada headset ataupun pembayaran elektronik menggunakan NFC. Nah, segitu untuk materi ketiga, kita lanjut ke materi yang keempat. Terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari apa itu WEPAN, pada pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep umum pada WLAN itu sendiri. Nah, WLAN atau Wireless Local Area Network itu merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area lokal tanpa kabel fisik. Biasanya WLAN ini digunakan pada area seperti rumah, sekolah, perkantoran, perkampusan, kafe, maupun bandara. WLAN ini menggunakan gelombang radio yang umumnya digunakan untuk teknologi Wi-Fi untuk mentransmisikan data antar perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet. Nah, dibandingkan dengan LAN berkabel, WLAN ini menawarkan fleksibilitas, kemudahan pemasangannya, dan juga mobilitas pengguna. Jadi, WLAN ini merupakan jaringan komputer nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan area lokal yang lumayan besar dibanding WLAN sebelumnya. Nah, biasanya itu yang dihubungkan itu seperti area rumah, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, WLAN ini biasanya WLAN ini tuh dibandingkan dengan LAN berkabel itu tuh lebih apa namanya itu lebih memiliki kelebihan dibanding dengan LAN yang berkabel, di mana WLAN ini tuh kita bisa menggunakannya itu tanpa kabel, fleksibilitas tinggi serta kemudahan dalam pemasangan karena tidak memerlukan kabel sedikit pun. Lalu, apa saja sih komponen utama pada WLAN ini? Komponen utama dari WLAN itu sendiri pastinya itu access point. Access point itu adalah sebuah alat pusat pemancaran ataupun penerima sinyal Wi-Fi. Nah, fungsi dari access point itu sendiri yaitu memancarkan sinyal, menerima sinyal itu sendiri, menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan, dan menyediakan akses ke internet.
Jadi akses point ini tuh bekerja sebagai jembatan antara perangkat nirkabel dan juga jaringan komputer atau dan jaringan nirkabel. Nah, komponen-komponen utama lainnya itu seperti router. Router ini tuh pengaturan lalu lintas data dalam jaringan dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Biasanya pada zaman sekarang ini tuh router itu biasanya sudah tergabung dengan access point. Jadi tidak perlu membeli dua barang untuk ini gitu. Nah, komponen utama lainnya untuk WLAN ini sendiri itu ada wireless network, adapter, ada antena, ada klien atau perangkat penerima, serta ada switch. Ya, ini merupakan komponen opsional aja ya. Nah, wireless network adapter ini itu merupakan perangkat yang memungkinkan kita dapat menggunakan jaringan. Kenapa ini penting? Karena jika kita tidak memiliki wireless network adapter ini, maka perangkat kita itu tidak dapat terhubung dengan internet. Karena bagaimana cara kita terhubung ke internet, sedangkan adapter atau penangkap jaringan itu saja tidak kita miliki. Oke? Yang kedua, itu antena. Antena ini tuh memancarkan dan menerima sinyal radio. Lalu ada klien atau perangkat pengguna yang dimana perangkat klien ini tuh menggunakan jaringan WLAN untuk laptop, smartphone, tablet, dan smart TV-nya. Dia dapat menerima sinyal dari access point untuk mengakses jaringan dan internet. Nah, setelah kita mengetahui komponen utama dari WLAN itu, apa sih tujuan utama dari WLAN tersendiri? Tujuan utama dari pengembangan WLAN ini untuk memenuhi kebutuhan jaringan modern kita dengan beberapa tujuan kunci. Itu seperti memberikan akses jaringan tanpa kabel, meningkatkan mobilitas sehingga pengguna dapat berpindah tanpa kehilangan koneksi, mempermudah instalasi jaringan tanpa harus menaruh kabel ke setiap perangkat, lalu mendukung banyak perangkat sekaligus, serta mendukung aktivitas digital seperti belajar, bekerja, komunikasi, bahkan hiburan sekalipun. Jadi WLAN ini tuh memiliki apa namanya itu kebutuhan eh manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita di masa modern ini ya. Nah, apa sih manfaat dari WLAN itu sendiri? WLAN ini memiliki 5 manfaat, seperti fleksibilitasnya yang tinggi, kita dapat menggunakannya itu dimanapun dan kapanpun, seperti kita bisa pindah. Contoh, ketika kita menggunakannya di gedung H, contohnya di kampus, ketika kita pindah ke gedung G, kita tidak perlu login lagi atau tidak perlu pindah jaringan lagi karena sudah terhubung. Nah, instalasinya mudah. Kenapa mudah? Karena tidak memerlukan jaring kabel. Efisiensi biaya, kita dapat mengurangi biaya dalam pemasangan itu karena tidak memerlukan kabel. Itu dia kuncinya tanpa kabel. Nah, mudah dikembangkan serta mendukung mobilitas yang tinggi. Lalu, apa saja sih jenis-jenis WLAN ini? Nah, jenis WLAN ini terdapat tiga. Yang pertama berdasarkan model jaringan, yang kedua berdasarkan standar Wi-Fi, yang ketiga berdasarkan jangkauan. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu jenis WLAN berdasarkan model jaringannya. Nah, pada jenis WLAN berdasarkan model jaringan ini terdapat dua pembagian. Yang pertama itu infrastruktur yang menggunakan access point. Yang kedua ada ad hoc yang menggunakan peer-to-peer. Kita jelaskan dulu. Untuk infrastruktur ini, ciri-cirinya itu semua perangkat itu terhubung melalui access point. Contohnya itu penggunaan WiFi di rumah, jaringan sekolah, serta kampus-kampus gitu, yang mana jaringan ini tuh lebih stabil dan mudah untuk dikelola. Lalu ada ad hoc atau peer-to-peer. Ciri-ciri dari penggunaan jaringan ini tuh perangkat itu saling terhubung langsung tanpa access point. Nah, ad hoc ini tuh cocok untuk jaringan sementara seperti sharing wifi file antara laptop dan router. Biasanya ini tuh menggunakan apa namanya tuh? Kalau di LAN tuh kita menggunakan namanya kabel. Kalau di sini kita tidak menggunakan kabel karena ini adalah WLAN, betul sekali. Lalu jenis WLAN yang kedua itu berdasarkan standar Wi-Fi. Yang pertama itu ada standar Wi-Fi 802.11a yang memiliki kecepatan tinggi namun jangkauannya itu cenderung pendek. Yang kedua ada 802.11b yang memiliki kecepatan itu lebih lambat namun jangkauannya lebih luas.
Lalu 802.11g yang menggabungkan antara kecepatan dan jangkauan. Jadi 802.11g ini lebih seimbang dibanding dua sebelumnya. Lalu ada 802.11n yang lebih cepat dan lebih stabil dibanding tiga pendahulunya. Yang keempat itu ada 802.11ac yang memiliki kecepatan tinggi, fitur modern untuk telepon yang lebih cepat. Lalu yang terakhir yang kita gunakan sekarang, yang banyak digunakan sekarang itu adalah 802.11ax atau Wi-Fi 6. Nah, Wi-Fi ini itu sangat cepat dan efisien, yang dimana Wi-Fi ini itu dirancang untuk kepadatan perangkat tinggi dan latensi yang rendah. Nah, jenis WLAN yang ketiga itu berdasarkan jangkauannya. Ada indoor WLAN dan juga outdoor WLAN. Indoor WLAN ini digunakan di dalam ruangan seperti rumah, kantor, maupun ruang kelas. Nah, desain antenanya itu seperti desain antena, penempatan akses point, dan invasi dinding itu mempengaruhi kualitas sinyal. Jadi, kalau misalnya kita meletakkan akses pointnya itu di kelas A gitu. Nah, nanti pada kita menggunakan di kelas C atau kelas D itu akan sedikit kurang karena ada penghalang dindingnya gitu. Lalu kedua ada ordolan yang mana dirancang untuk area luas seperti kampus ataupun taman kota. Nah, setelah kita membahas 4 materi tadi, kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu materi terakhir kita. Terima kasih. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai keamanan WLAN atau keamanan wireless local area network. Nah, apa itu keamanan WLAN? Keamanan WLAN adalah kumpulan dari metode, teknologi, dan mekanisme untuk melindungi jaringan kabel atau Wi-Fi dari akses yang tidak sah seperti penyadapan, pencurian data, dan ancaman lainnya. Karena transmisi melalui gelombang radio, sinyal tersebar di udara dan rentan ditangkap oleh siapa saja yang dapat menjangkaunya, sehingga perlindungan kuat itu menjadi krusial. Jadi, keamanan WLAN ini adalah sebuah metode ataupun teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan jaringan kita dari seseorang yang tidak bertanggung jawab yang dapat mencuri data kita ataupun dapat mengakses data kita tanpa seinginan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan WLAN ini kan menggunakan gelombang radio sebagai sinyal utama mereka. Jadi orang-orang di luar sana pun juga dapat mengaksesnya. Nah, dan ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tuh mengaksesnya dan mengambil data kita, nah keamanan WLAN ini berperan penting untuk melindungi data-data kita tersebut. Nah, apa sih resiko dasar dari jaringan kabel ini tuh? Sinyal Wi-Fi yang menyebar membuat jaringan lebih rentan dibandingkan dengan kabel. Tanpa pengamanan yang tepat, orang asing dapat mengakses jaringan kita, menyadap data, maupun menyalahgunakan koneksi untuk tindakan yang merugikan bagi si pemilik jaringan tersebut. Contohnya itu seperti Wi-Fi yang tanpa kata sandi dapat dimanfaatkan siapa saja. Nah, apa sih tujuan utama dari keamanan WLAN ini tuh? Tujuan tujuan dari keamanan WLAN ini tuh ada 4. Yang pertama, melindungi data data pribadi kita. Nah, eh, mencegah pihak berwenang membaca data yang dikirim lewat jaringan. Jadi data-data kita tuh dapat dilindungi oleh keamanan WLAN ini. Yang kedua, mencegah akses yang tidak sah. Nah, ketika kita menggunakan keamanan WLAN ini, itu kan kita bisa memberikan akses gitu kan. Nah, aksesnya ini tuh kita berikan kepada hanya orang yang kita izinkan saja. Jangan sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab mendapati akses kita ini. Lalu yang ketiga itu tujuan utamanya itu menjaga privasi. Nah, menjaga privasi ini maksudnya apa? Kita sebagai pengguna itu dapat mengamankan informasi pribadi dari penyalahgunaan dari data ini gitu. Lalu terakhir menjaga stabilitas, mencegah gangguan yang memperlambat atau merusak layanan jaringan. Nah, apa sih komponen utama dari keamanan jaringan WLAN ini? Yang pertama ada authentication. Itu memastikan penggunaan yang terhubung itu adalah sah. Contohnya bagaimana cara kita untuk memastikan penggunaan itu tuh sah? Kita dapat melakukan dengan dua metode. Yang pertama, login dengan password Wi-Fi. Yang kedua, dengan login dengan username non password. Login dengan password Wi-Fi ini biasanya kita gunakan seperti pribadi ya, seperti contoh, saya mempunyai jaringan. Terus saya hidupkan hotspotnya dan teman saya menghidupkan Wi-Fi. Nah, teman saya itu akan memasukkan sandi hotspot saya supaya
dia bisa menggunakan jaringan saya. Atau yang kedua, menggunakan username dan password. Biasanya ini digunakan di tempat-tempat umum, contohnya kayak di kampus, kafe, restoran, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita dapat username dan passwordnya ini? Untuk di kampus sendiri, kita bisa mendapatkannya di operator kampus, ataupun kita bisa mendaftarnya itu melalui kampus. Kalau untuk seperti kafe maupun restoran, biasanya itu kita dikasih setelah kita memesan. Nanti di struknya itu akan diberikan username serta passwordnya agar jaringan itu dapat kita gunakan gitu. Komponen utama yang kedua itu adalah enkripsi. Enkripsi itu digunakan untuk mengacak data sehingga penyadap tidak dapat memahami isi pesan. Data yang dikirim melalui WLAN dienkripsi menggunakan algoritma sehingga meskipun ditangkap, informasi tetap tidak berguna tanpa kunci deskripsi. Nah, enkripsi ini tuh digunakan untuk mengubah data yang kita berikan menjadi data yang tidak diketahui gitu. Nah, contohnya itu seperti jika kita mengirim pesan tuh contohnya aku ingin kuliah. Nah, ketika itu tidak enkripsi, nanti kata aku ingin kuliah tuh akan berubah menjadi salah satu metode enkripsi gitu. Bisa kalau untuk contoh penggunaan aplikasinya tuh bisa penggunaan pakai Cleopatra dan lain sebagainya. Lalu ada akses ini kendali akses di mana kita dapat mengatur siapa saja yang boleh terhubung ke jaringan WLAN kita. Contohnya itu sebagai penggunaan hotspot tadi di mana kita eh, dapat memilih siapa aja sih orang yang dapat terhubung ke jaringan WiFi kita gitu. Lalu yang keempat ada firewall, di mana firewall ini dapat menyaring trafik masuk atau keluarnya jaringan. Firewall ini dapat memblokir aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya sehingga jaringan tetap terlindungi dari ancaman eksternal. Biasanya ini firewall itu memblokir aktivitas mencurigakan tuh ketika kita menjelajahi suatu website itu. Contoh kayak seperti iklan-iklan judul, iklan-iklan eh, pinjol dan lain sebagainya. Lalu ada juga SSID dan juga pengaturan access point. Nah, apa sih manfaat dari penerapan keamanan WLAN ini? Manfaat dari penerapan keamanan WLAN ini, yang pertama jaringan itu lebih aman. Jadi, kita sebagai pengguna tidak perlu khawatir apabila data kita itu dicuri atau disalap oleh orang lain. Yang kedua, penggunaan itu dapat kita kendalikan gitu. Jadi, eee, ketika kita memberikan, apa namanya, sandi kita itu, nah, kita dapat mengendalikan perangkat dan pengguna tertentu yang diizinkan mengakses data kita, jaringan kita gitu. Lalu manfaat ketiga meningkatkan kepercayaan. Nah, dengan meningkatkan kepercayaan ini pengguna merasa aman serta meningkatkan adopsi layanan nirkabel. Lalu manfaat pendapat terakhir itu menjaga kinerja. Jadi jaringan tetap stabil karena tidak dipenuhi oleh pengguna yang tidak sah. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis dari keamanan WLAN itu? Jenis-jenis keamanan WLAN itu ada 5. Yang pertama ada WEP atau Wire Equivalent Privacy. WEP ini adalah metode keamanan lama. Ciri-cirinya itu menggunakan enkripsi sederhana. Namun, WEP ini tuh memiliki kelemahan, yaitu mudah diretas. Jadi, WEP ini sangat tidak aman untuk digunakan karena mudah diretas dan juga enkripsinya itu sederhana. Lalu yang kedua ada WPA, itu pengembangan yang lebih baik dari WEP. WPA, ciri-cirinya itu WPA ini lebih aman dibandingkan WEP, serta penggunaan enkripsinya yang jauh lebih baik dibanding pendahulunya. Yang ketiga ada WPA 2, itu tuh lebih strong untuk melakukan enkripsinya. Nih, WPA ini adalah standar keamanan yang lebih kuat. Nah, WPA ini sendiri itu merupakan sistem keamanan WLAN yang kita gunakan sehari-hari. Biasa Anda lihat di penggunaan hotspot di pengaturan hotspot itu nanti. Ciri-cirinya itu penggunaan enkripsi AES lebih aman dan stabil. Lalu yang ketiga ada WPA 3. Itu lebih lama dan lebih kuat dalam menjaga atau memproteknya gitu. Ciri-cirinya itu adalah keamanan yang lebih tinggi, perlindungan terhadap serangan brute force, serta lebih aman untuk jaringan publik. Serta yang kelima itu ada open network, itu tanpa keamanan. Ini merupakan jaringan tanpa password. Ciri-cirinya itu mudah diakses dan sangat tidak aman dikarenakan
semua orang dapat mengakses jaringan tersebut. Contohnya itu seperti Bukit Tinggi Gemilang yang biasanya kita temukan ketika kita pergi ke Bukit Tinggi. Nah, jadi kesimpulan dari keamanan WLAN ini tuh, kita harus menggunakan enkripsi kuat, seperti pengaktifan WPA2 atau WPA3 agar jaringan kita tuh lebih aman. Kita juga harus menerapkan autentikasi andal, itu seperti penggunaan sandi yang sangat kuat, serta penggunaan radius 802IX untuk lingkungan dan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih tak kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.